Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Fisiologi Olahraga ya. Baik, dalam video ini saya akan membahas terkait dengan respon fisiologis sistem kardiovaskuler ya. Jadi disimak baik-baik. Oke, saya atur dulu nih. Kamera saya tuh berada di mana ya? Baik, respon fisiologis sistem kardiovaskuler. Nah, pasti teman-teman mahasiswa pasti bertanya, apa hubungannya olahraga dengan sistem kardiovaskuler? Karena memang ini harus dibahas dan sangat penting sekali. Untuk kita ini, untuk yang beraktivitas sehari-hari ya, apabila kita berolahraga secara teratur ya, teratur, terarah, terukur, itu dapat menyehatkan jantung. Jantung kita akan bekerja secara lebih efektif. Kemudian untuk atlet, nih, manfaatnya apa kalau misalkan kita mempelajari terkait dengan respon fisiologis kardiovaskuler ini ya, terutama untuk atlet nih pada cabang olahraga tertentu ya. Apabila kerja dari sistem kardiovaskuler, bisa dikatakan sistem jantungnya bagus, nah sistem jantungnya bagus, maka ya akan menunjang performa yang maksimal dari atlet tersebut. Gitu ya. Jadi kita bahas terkait dengan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler itu disebut juga sebagai sistem sirkulasi. Jadi sistem pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung ke paru dan sistem organ lainnya. Apa ini yang diangkut? Yang diangkut berupa darah. Di dalam darah itu nanti yang diangkut adalah oksigen dan nutrisi yang ada di dalamnya. Itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Apabila peredarannya darahnya bagus, oksigennya banyak, nutrisi banyak, ya sistem kerja kita juga akan bagus gitu ya. Di dalam sistem kardiovaskuler itu terdiri dari apa saja? Ayo. Jadi sistem kardiovaskuler itu terdiri dari ada 3 komponen ya. Yang pertama ada organ jantung, kemudian pembuluh darah, kemudian ada darah. Kalau organ jantung itu terdiri dari 2 komponen ya. Terdapat 2 bagian ya. Atrium dan ventricle. Atrium itu dibagi menjadi 2 lagi nih, atrium dextra sama atrium sinistra. Ventricle ada ventricle dextra dan ada ventricle sinistra. Kemudian yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari vena dan arteri. Apa itu vena dan arteri? Nah, kita bahas ini di pokok bahasan pembuluh darah ya. Ada pokok bahasanya tersendiri nanti. Kemudian yang ketiga ada darah. Darah itu terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Kita ketahui bahwa eritrosit itu adalah sel darah merah, kemudian leukosit itu adalah sel darah putih, kemudian juga ada trombosit. Nah, sering kita dengar trombosit itu apa sih gitu ya. Fungsinya apa dan lain sebagainya, ya trombositnya menurun, wah bahaya itu. Nah, bahaya kalau trombosit menurun. Contohnya seperti ini, kalau saudara itu terjadi cedera ya, kemudian terjadi luka luar, ya, seperti ada goresan, kemudian berdarah. Nah ini fungsi trombosit salah satunya adalah membantu pembekuan darah. Jadi bentuknya berupa serabut-serabut seperti itu,
Nah, fungsinya adalah membantu untuk pembekuan darah supaya darahnya itu tidak keluar lebih banyak lagi. Seperti salah satunya seperti itu. Masih ada fungsi-fungsi atau manfaat yang lain dari trombosit ya. Itu nanti kita bahas nanti. Ya. Kemudian kita lihat di gambar, ini ada beberapa gambar dari sistem peredaran darah. Sudah kita pelajari di SMP, kita pelajari SMA, kita pelajari, bahkan di SD pun kita pelajari. Ada sistem peredaran darah manusia ya. Ya. Ada yang di sebelah kiri itu sistem peredaran darah dari jantung ke paru. Ya, kemudian yang gambar yang ada di sebelah kanan ini ada sistem peredaran darah yang dari paru kemudian ke jantung kemudian ke seluruh tubuh. Nah, jadi teman-teman mahasiswa saya sedikit memberikan perjalanan dari sistem peredaran darah manusia gitu. Jadi di sistem peredaran darah manusia itu awal mulanya dari bagian kanan ke bagian kiri. Kita lihat di situ yang gambarnya keseluruhannya dari jantung, paru-paru, kemudian ada manusia di situ. Ya, darah itu ada gambar yang warnanya biru dan ada gambar yang warnanya merah. Kalau biru itu darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang merah itu sirkulasi darah yang mengandung banyak oksigen, begitu. Nah, dari peredaran darah. Kemudian jantung kita harus paham dulu bahwa terdapat empat ruangan. Ada yang saya katakan tadi ada atrium dextra, kemudian atrium sinistra, dan ventricle dextra, kemudian ada ventricle sinistra. Dalam istilah anatomi dextra itu kanan, kalau sinistra itu kiri ya. Nah, awal mulanya nih jantung itu yang biru ya, awalnya dari biru. Biru itu masuk darah biru, darah kotor itu masuk melalui vena. Apa itu vena? Vena atau pembuluh darah yang kaya dengan atau pembawa karbon dioksida. Ada yang namanya vena cava superior dan vena cava inferior. Yang atas sama yang bawah itu kan ada dua. Vena cava superior itu aliran darah yang dari atas ini, dari atas jantung. Contohnya dari kepala, kemudian dari pundak, kemudian dari mata, hidung, ya kan, bagian kepala, kemudian leher. Nah itu. Kemudian kalau vena ada yang dinamakan dengan vena cava inferior. Itu aliran darah dari bawah jantung, dari kaki, kemudian dari tungkai, kemudian dari perut, ya seperti itu. Nah, masuk ke atrium dextra. Nah, di ruangan atrium dextra ini itu kemudian masuk lagi ke ventricle dextra. Nah, dari atrium dextra itu masuk ke atrium dextra itu melalui 3 katup, ya, yang disebut tricus katup, tricus pidalis, ya seperti itu. Jadi fungsinya katup di sini apa? Fungsinya katup di sini biar darah itu tidak balik lagi ke ruangan yang tadi ya, gitu. Jadi darah masuk ke atrium dextra, kemudian melalui 3 katup tricus pidalis itu masuk ke ventricle dextra. Kemudian darah keluar melalui arteri pulmonal ini nih, menuju ke paru-paru. Ya. Kemudian di situ di paru-paru ada pertukaran, ya, pertukaran gas antara CO2 dan O2 melalui kapiler, melalui darah dari paru-paru itu kan sudah ada pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigennya. Kemudian setelah pertukaran gas itu dibawa lagi ke ruangan selanjutnya, ke ruangan atrium sinistra yang berada di sini nih. Nah, peredaran darahnya
Nah, ini dibawa ke sini, mana nih? Nah, dibawa ke sini lagi, ke atrium sinistra yang sebelah kiri. Nah, kemudian melewati katup lagi ini. Nah, ini melewati katup lagi nih. Ini namanya ada 2 katup di sini. Itu namanya katup karena memang ada 2, bicus pidalis. Jangan salah ya. Kalau misalkan di sebelah kanan tadi ada 3 katup yang namanya tricus pidalis, kemudian yang sebelah kirinya itu ada yang namanya katup bicus pidalis. Lalu masuk ke ventricle ini. Ventricle kanan. Salah, ke ventricle kiri. Kemudian darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Nah, diedarkan ke seluruh tubuh ini seperti ini. Nah, itu perjalanannya perjalanan ini ya, sistem peredaran darah manusia itu seperti itu. Dan kita tahu bahwa fungsinya jantung itu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Dan letaknya jantung, kita tahu bahwa jantung itu berada di toraks ya, di tengah-tengah dada gitu. Nah, besarnya jantung itu sebesar kepalan tangan kanan manusia masing-masing. Nah, coba digenggam besarnya jantung itu seperti itu, dan beratnya itu kurang lebih antara 250 sampai 300 gram ya, seperti itu. Nah, itu adalah perjalanan dari sistem peredaran darah manusia. Itu terus saya lanjutkan lagi. Nih, kita membahas jantung ya. Nah, yang saya katakan tadi, jantung itu bentuknya seperti itu, ya, bentuknya kerucut, terletak di toraks antara sternum di sebelah anterior dan vertebrae di sebelah posterior. Ya. Ukuran jantung itu sebesar genggaman tangan kanan ya, dan beratnya sekitar 250 sampai 300 gram yang terdiri 2 atrium dan 2 ventricle, atrium dextra dan atrium sinistra, kemudian 2 ventricle yaitu ventricle dextra dan sinistra. Nah, ini yang saya jelaskan tadi terkait dengan peredaran darah tadi. Kalau atrium dextra itu memiliki ciri-ciri berdinding tipis, penyalur darah dari vena sistemik yang mengalir ke ventricle dextra. Kemudian atrium sinistra menerima darah yang teroksigenasi dari paru-paru yang mengalir melalui sinistra diteruskan ke ventricle sinistra. Ventricle dextra mengalirkan darah ke dalam arteri pulmonal, kontraksinya bertekanan darah yang rendah yang cukup untuk mengalirkan darah. Kemudian ventricle sinistra yaitu menghasilkan tekanan yang kuat untuk mengatasi tahanan sistemik ya, memiliki dinding yang tebal dibanding ventricle dextra karena beban kerjanya yang besar. Seperti itu. Kemampuan otot jantung untuk berkontraksi secara otomatis dan ritmis tanpa tergantung ada tidaknya rangsangan saraf. Nah, itu sistem kerjanya yaitu miogenik. Ada yang namanya neurogenik. Itu terkait dengan otot ya. Otot jantung, otot ya, sistem kerjanya itu bersifat miogenik. Nah, jantung itu berkontraksi secara otomatis, tidak ada yang menyuruh di sini, tanpa tergantung ada tidaknya rangsangan saraf, begitu. Jadi sepanjang hidup manusia itu jantung terus berdetak seperti itu sampai orang tersebut mati, seperti itu ya. Berbeda kalau misalkan otot lurik atau otot rangkai ya, dia sifatnya adalah neurogenik ya, jadi diperintahkan saraf gitu. Diperintahkan oleh rangsangan saraf-saraf tertentu. Di sini ada saraf jantung, biasanya disebut dengan saraf otonom, itu ada saraf simpatis atau disebut dengan nervus acceleratis, itu merangsang menggiatkan
jantung ya. Kemudian saraf parasimpatis merangsang untuk memperlambat kerja jantung. Ya, seperti itu. Jadi saraf otonom disebut dengan saraf jantung seperti itu ya. Jadi yang membuat jantung itu berdetak, menggembung dan menguncupnya itu dipengaruhi adalah saraf otonom seperti itu. Sarafnya otomatis tidak ada yang merintah gitu. Kemudian di sini ada lapisan pada jantung. Ada lapisan endokardium, ada lapisan miokardium, ada lapisan perikardium ya. Kalau yang paling luar sebenarnya ini adalah lapisan perikardium. Jadi lapisan jantung sebelah luar itu terdiri dari dua lapisan. Lapisan parietal dan visceral. Kemudian lebih dalam lagi ada yang namanya miokardium. Ini merupakan lapisan inti yang terdiri dari otot jantung yang berbentuk bundalan-bundalan. Jadi ada bundalan otot atria, ada bundalan otot ventrikel, kemudian ada bundalan-bundalan otot bundalan-bundalan atrioventrikuler. Kemudian yang lebih dalam lagi ada endokardium. Endokardium ini lapisan jantung yang bagian dalam ini ya, terdiri dari jaringan endotelium atau selaput lendir yang melapisi rongga jantung. Jadi jantung itu ada 3 lapisan. Tetapi kita ketahui bahwasanya jantung, lapisan jantung atau dinding otot jantung itu mempunyai ketebalan yang berbeda. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan kekuatan kontraksi ventrikel kiri itu lebih besar daripada ventrikel yang berada di sebelah kanan. Dan itu sebabnya dinding ventrikel sebelah kiri ya lebih tebal daripada dinding ventrikel sebelah kanan. Gitu. Kita berbicara terkait dengan jantung ya. Coba dirasakan jantung. Jantung dalam menjalankan fungsinya itu kontraksi dan relaksasi. Kontraksi, relaksasi. Saudara tahu? Berkontraksi. Ketika berkontraksi itu istilahnya namanya adalah sistol. Pernah mendengar? Kemudian kalau jantung itu relaksasi, relaksasi berarti darah itu tertampung yang ada di dalam jantung, itu namanya diastol. Ada orang bertanya, sistolmu berapa, diastolmu berapa? Itu bisa diukur ya. Gitu. Jadi jantung itu kalau misalkan ya kita hitung ya, itu berdetak kurang lebih ya 1000 kali per hari, atau memompa sekitar 2000 galon per hari. Bayangkan, nggak usah dibayangin deh kalau misalkan kita ngitung per harinya, itu ribet kayaknya ya. Jadi kita bisa aja kita menghitung per menit ya dari detak jantung kita, bisa menggunakan stopwatch kita ya, yang smartwatch itu kita bisa hitung. Kemudian kita menggunakan manual ya, bisa kita manual, bisa lihat di pergelangan tangan, kemudian kita bisa lihat di sini ya, kemudian kita bisa lihat di dada, bisa rasakan. Nah, biasanya kalau misalkan jantungnya normalnya orang dewasa itu detaknya kurang lebih ya sekitar 70 per menitnya, sekitar itu ya. Berbeda dengan jantung atlet. Kalau jantung atlet itu berdetaknya sekitar 60. Nah, kenapa dan apa perbedaannya? Nanti saya jelaskan di video saya selanjutnya. Kenapa kok atlet detak jantungnya itu lebih pelan daripada non-atlet atau orang awam atau orang yang tidak terlatih seperti itu. Oke. Mungkin penjelasan saya terkait dengan jantung. Sistem kardiovaskuler ya, jantung itu kemudian ada sistem peredaran darah dan lain sebagainya. Tapi di sini nanti dalam sistem kardiovaskuler saya akan menjelaskan tentang terkait dengan tekanan darah, kemudian ada curah jantung atau cardiac output, apa itu, kemudian ada aliran darah pada otot,
kemudian ada kardiovaskuler dan VO2 max, kemudian apa yang disebut dengan kekurangan oksigen, ya. Nanti kita bahas di respon fisiologis dan sistem kardiovaskuler pada video selanjutnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.